dengan lagu karena kan disebut tuh kelakuan pacarku si Ratu Drama, jadi kita ambil dari bagian si Ratu Dramanya. Jadi sehat, teman-teman di media juga sehat semuanya ya. Oke, sebelum nanti teman-teman media memberikan pertanyaan, mungkin sudah banyak nih yang ingin ditanyakan sama Mas Kiki, tapi saya dulu yang ingin menanyakan Mas Kiki, untuk album kedua, judul albumnya apa nih Mas Kiki? ya, untuk album kedua judul albumnya masih rahasia karena kita mengeluarkan single beberapa dulu ya Pak ya. Jadi untuk single pertama kita judulnya Si Ratu Drama, tapi kita sudah siapkan 10 lagu untuk album. Sebenarnya 12 lagu, nanti tergantung kebutuhan aja gimana, kita konsultasi juga dengan beliau apakah mau dikeluarin langsung atau satu-satu, nanti gimana strateginya label ya kan. Ya berarti kita sebagai musisi kita berkarya aja, gimana kita serahkan nasib kita ini kepada ya berarti kita berkarya, ngasih lagu yang bagus saja udah, itu strateginya apapun itu biar yang lebih ahli aja ya nggak Pak? Iya, seperti obrolan saya di awal sama Pak Daud, mudah-mudahan nanti bisa terkualifikasi sampai nanti Reporters sukses ya Pak ya. Oke, kalau tadi judul albumnya belum bisa di-share sama kita nih, boleh nggak ada berapa lagu di album kedua Reporters? Ada 10 lagu, 9 lagu itu karya kita dan 1 lagu karya Pak Daud dan bersama kita juga. Jadi waktu itu saya suka dengan lagunya Pak Daud, liriknya. Nanti kita rilis juga setelah ini, mungkin setelah beberapa lagu ini di album ini juga. Kalau juga bikin lirik lagu, nadanya kita juga bikin di refnya, dan lagunya bagus banget gitu. Makanya kita juga suka bawain lagunya Pak Daud juga. Jadi 9 lagu lagi, 1 lagu Pak Daud. Lagu kita apa ya? Jagoannya adalah Si Ratu Drama. Jagoannya ini Si Ratu Drama. Drama. Jagoan yang lain nggak selain Ratu Drama? Ada, semua jagoan sebenarnya. Semua jagoan. Iya, jadi untuk awal kita mengeluarkan lagu Si Ratu Drama dulu. Oke, yang nanti akan di-launching Tanggal 11, tanggal 11 besok. Oke, dirilisnya di mana aja di YouTube, di tempat yang lain? Ya kalau nggak semuanya jagoan, Pak Daud nggak mau. Kalau lagunya harus yang bagus semua ya bos. Betul. Lagu ya. Tapi harus ada strategi juga ya. Karena semua lagu yang enaknya itu 10 lagu di album kedua, jadi harus ada strategi lagu yang mana dulu yang nanti bakal dirilis ya. Kalau soal strategi itu kita semua pasrahkan ya kan, serahkan semuanya ke MD Global, ke teman-teman yang ada di manajemen. Jadi kan kita di sini nggak kerja sendiri gitu. Betul, tim ya. Jadi kalau kita punya timnya Pak Daud, tim Reporters urusan audio dan musik, cipta lagu, urusan konten, Pak Daud punya tim juga buat kita gitu. Jadi kerjasamanya memang enak, kekeluargaan, dan kita benar-benar pure berkarya nating tulus. Dua personil The Porter semuanya menyerahkan ke Pak Daud dari MD Global Record. Boleh diberikan mic-nya ke Pak Daud? Ya, kita akan mendengarkan. Pak Daud, boleh ya saya nanya-nanya ya sebagai saya The Porters. Jadi dari MD Global harapannya apa nih? Atau mungkin strategi dari MD Global untuk The Porters sendiri untuk album kedua apa nih Pak? Harapan saya itu untuk album kedua itu lebih baik daripada album pertama. Soalnya kalau kita misalnya mengeluarkan album pertama itu bagus, booming. Kalau kita nggak membuat album yang kedua itu lebih bagus daripada album pertama, ini pasti akan tenggelam. Nah, karena dunia industri musik sekarang itu kan bersaingannya terlalu ketat banget ya, warna musiknya, ininya segala macam. Makanya Deporter ini untuk album kedua ini benar-benar dari lagu pertama sampai lagu 10 itu semua bagus semuanya. Biasanya kan kalau band-band dulu itu dari 12 lagu misalnya 10 lagu, paling yang bagus 3 lagu, yang lain ini. Tapi kalau untuk dunia musik sekarang itu nggak bisa. Manusia ini sekarang ini semakin tahun itu semakin maju, telinganya pun semakin maju, dan gitu loh, kan ya. Nah, semakin gini. Semakin cerdas ya. Ya, jadi kalau kita nggak ngikutin zaman, maka kita akan kemakan zaman. Makanya saya bilang dengan band Reporter, kita harus bisa bersaing dengan band-band yang ada. Kalau kamu maju, apapun kita lebih maju 1 langkah daripada mereka.
Nah, makanya saya support terus, saya semangat terus. Pokoknya bagaimana kalian berusaha semaksimal mungkin, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Kalian memberikan yang terbaik buat saya juga akan memberikan yang terbaik buat kalian semuanya gitu. Wah, luar biasa. Pak Daud dari MD Global Record ini kenapa memilih The Porters salah satu jadi tim member terbaik dari MD Global? Jadi gini ya, kebetulan alhamdulillah kan kita satu kampung nih. Nah, saya pengen tuh membangkitkan lagi band-bandnya dari Lampung ya. Nah, salah satu band-bandnya dari Lampung kan Kiki Dopater. Awalnya saya nggak ada sama Kiki waktu dia tahun 2018. Nah, kita sempat les kontak juga ya. Nah, tahu-tahu ini berkah Allah juga ya, mungkin berkah Allah mempertemukan kita kembali lah. Waktu saya di Lampung, saya tiba-tiba kamu di mana? Dia kan waktu itu kan nikah saya nggak sempat hadir karena saya berada di Surabaya. Udah saya bikin, ya udah, terus saya statusnya dia di Lampung. Nah, kira aku telepon, lo di mana? Gua di Lampung nih, ya udah merapat metro. Akhirnya malam itu dia merapat metro, kita ngobrol-ngobrol, kita diskusi segala macam. Akhirnya udah klop, lead. Akhirnya ya udah, kapan pulang ke Jakarta? Besok langsung kita muncul ke Jakarta, kita ngobrol, hubungi Angga segala macam, kita kumpul, akhirnya kita meeting bersama. Maka tercetusnya satu album buat The Porters. Langsung rekaman. Langsung rekaman hari itu juga. Mereka ini luar biasa semangat. Kerjanya dari pagi, siang, sore, kadang malam itu sampai jam 3, jam 4, jam 7 pagi malah. Sampai hampir bola-balik mereka. Jujur hampir 2 bulan malah pulang. Baru kemarin Angga pulang ke Lampung itu baru nginep 2 malam udah cabut lagi ke Wisma. Luar biasa semangat mereka. Maka dengan semangat mereka itu saya lebih semangat lagi dong karena saya dengan kesuksesan mereka saya lebih serius dong. Yang punya recordingnya orang daerah Lampung. Ya, kita sama-sama dari Lampung dari Metro. Baik Pak. Setelah nanti launching atau rilis album dari The Porters, ini promonya seperti apa Pak ke depannya? Itu kita udah bikinkan ya. Namanya sekarang ini kan dunia online. Ya beda zaman dulu ya. Maka kita promo juga kita memakai 2 versi online sama offline. Walaupun sekarang ini dunia online, tapi offline juga membantu, mempengaruh, mengangkat yang mungkin untuk dunia online untuk membumikan lagu The Porters. Makanya kita nanti kita akan promo ya lewat TikTok, IG, ini semua media-media online kita mainkan. Terus termasuk walaupun sekarang radio-radio jarang dengan orang ya, tapi masih banyak juga orang yang mendengarnya. Jadi nanti kita akan roadshow juga bermacam-macam radio, hanya kita ambil kota-kota besar aja yang bagus-bagus. Nah, nanti kita akan datang ke sana juga. Jadi kita mainkan keduanya perlu offline sama online. Itu kita mainkan semuanya dan saya akan melakukan promo semaksimal mungkin. Ya, kalau udah melakukan semaksimal mungkin kan soal booming nggak booming kan itu tergantung rezeki itu Allah ya. Nanti kan kita udah berusaha semaksimal mungkin ya untuk melakukan memberikan yang terbaik buat The Porters ini gitu. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di sini ya minta bantu. Mudah-mudahan album yang kedua ini The Porters ini bisa lebih booming, lebih meledak daripada album-album yang pertama. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nanti promonya ada offline, ada online. Kita mainkan semuanya. Wah, luar biasa. Percaya sama MD Global Record ya. Baik. Terima kasih Pak Daud. Boleh saya kembali lagi ke Mas Kiki ya? Oke, terima kasih Pak Daud. Nah Mas Kiki, untuk album kedua dari The Porters, perbedaan dengan album yang pertama apa aja? Atau genrenya sama? Perbedaannya personil ya. Karena personilnya Angga bergabung 2016, Abed di 2017. Dan ini generasi kedua setelah The Porters. Karena kan yang kemarin personil yang lama itu sudah pada sibuk kerja. Saya susah komunikasinya, tapi tetap berhubungan baik, kita nggak berantem. Jadi kemarin sempat reunian juga ya kita ya sama anak-anak yang personil yang lama, kita tetap berhubungan baik karena kesibukan masing-masing. Nah setelah kita jalan di 2016-2017 bersama personil yang baru, kita keluarkan beberapa single secara indie waktu itu. Dan akhirnya pada sampai 2022 ketemu Pak Daud gitu kan. Kalau perbedaan sendiri genre musik kita di sini ada
Melayu, ada rocknya, dan juga ada musik-musik pure popnya di album. Jadi nggak melulu Melayu, jadi banyak pilihannya di dalam satu album ini. Dan kontennya juga kita juga bikin channel YouTube juga nanti buat untuk reportersnya kita aktifkan kembali. Jadi kita mohon doanya biar lebih sukses lagi di tahun-tahun mendatang. Berarti genre lagunya nggak terlalu jauh ya. Kalau dulu kan pop Melayu sama pop rock ya. Iya. Sekarang ada perbedaan sedikit mungkin. Nggak Ya. sih kalau yang album ini kita lebih karyanya itu lebih nothing tulus. Jadi ada ide bikin. Kita nggak fokus juga buat ngomongin aliran musik ini, aliran musik yang nulis aliran musik kan nanti yang nilai sendiri kan media, ya. Ya. Jadi ceritanya ada hal lucu nih. Suatu waktu saya ketemu Pak Daud di Metro, saya tuh ditawarin 10 lagu kan. Dia 10 lagu sama gua, lagunya nggak ada, cuma 4. Itu sebenarnya Bisa 6 ya, -6. iya minus 6. Saya pikir 4 lagu. Dan Pak Daud saya juga yakin lagunya cuma bagus, cuma 1-2 paling kan. Yang lain mana dong katanya. Saya datang ke kantor Pak Daud, saya masuk studio, saya bikin kan. Udah jadi 4 lagu. Ini saya bingung nih sama Angga sama Abed. Ini gimana nama lagunya? Ya udah kita bikin di situ. Akhirnya justru Ratu Drama ini namanya terakhir. Kita bikin di awal, iya. Jadi sesi Ratu Drama. Jadi anak-anak lagi produksian, tim MD lagi produksian, Pak Daud juga lagi pergi sibuk mau ngurus umroh. Nah, kita bikin lagu tuh kan, bikin lagu. Sebenarnya awalnya Pak Daud bilang, saya kirim lagunya. Kok kayak lagu dangdut? Tunggu bos, saya bilang. Ini kita tergantung musik. Ya alhamdulillah semua teman-teman dari tim manajemen MD juga yang untuk di awal ya si Ratu Drama yang mau di promoin di awal. Alhamdulillah lah. Kita nggak tahu kan. Mudah-mudahan lah jadi apa namanya? Jadi sesuatu lah di masyarakat lah bisa disukai gitu aja kita. Dan terciptalah 10 lagu di album kedua The Porters yang judul albumnya belum bisa di-share hari ini. Iya, iya. Oke, kalau boleh tahu lama produksi recording untuk album kedua dari 10 lagu itu berapa bulan? Ini sebenarnya sistem kebut sih ya. Sistem kebut sebulan. SKS ya, sistem kebut sebulan. kita juga sampai begadang-begadangan gitu kan, begadang-begadangan, terus kita tukar pikiran, terus juga masukan dari Pak Daud juga kita terima, kita rembukin bareng-bareng, terus begini akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai selesai gitu. Iya, tadi kan ada satu lagu yang di album kedua ini ada judul lagu yang diciptakan oleh Pak Daud. Sebelum saya nanti ke teman-teman media yang akan memberikan pertanyaan, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya. Judul lagu yang diciptakan sama Pak Daud apa Pak judulnya? Sayang Tak Jadian judulnya. Mau dengar 1 menit aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Oke. Bocoran aja. Refnya aja ya Pak, refnya aja. Enggak, awalnya aja. Awalnya aja ya. Ya. Setelah ini nanti kita akan lempar ke teman-teman lagu media. ciptaan saya dengan Biasanya dikit pertanyaannya lebih variatif lagi nih daripada saya. Boleh ya? Refnya aja ya. Ya, Boleh Pak? Awal dikit aja ya, Siap. karena spoiler kan. Iya, silakan. Kita sering berjalan, namun tak ada ikatan. Apakah kita hanya sebatas teman yang takkan berujung jadian? Dari luar biasa, tepuk tangan dong ya. Oh, yang punya lagunya Messer Mas kan tuh. Kayaknya ini yang salah satu yang lagu pengalaman. Makanya kita udah sering berjalan, udah kemana-mana. Tapi nggak jadian ya. Tapi si cewek itu Kita udah nggak baper. pernah apa gitu loh. Kita udah suka banget dengan dia gitu loh. pengalaman pribadi. Jadi nggak pernah jadian gitu. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dari mantannya yang keberapa Pak? Hah? Baik, Pak Daud, Mas Kiki, dan yang lainnya kita akan mulai memberikan waktu dan kesempatan kepada media untuk memberikan pertanyaan. Silakan dari mana dulu? Oke, Pak Daud, di album Silakan Pak, ini mic. itu nggak usah pakai itu, nggak usah. Diam aja ya, karena berisik. Mbak Daud, lagu The Potters yang album ini berapa lagu yang dibuat oleh Pak Daud? Terus kalau Kiki sendiri berapa lagu yang diciptakan buat The Potters ini sendiri? Boleh dijelasin?
Kalau lagu ciptaan saya itu cuma satu lagu, itu pun kita ciptakan, saya ngambil songnya, si Iki rapnya. Jadi kita menciptakan berdua, jadi kolaborasi antara saya sama reporter gitu. Itu hanya satu lagu aja. Kenapa berani untuk bikin album? Misalkan orang single dulu baru album. Sebenarnya gini ya, kita pun mengeluarkan kan album, tapi nggak se-album itu kita keluarkan ya, tapi kita stok dulu lagu. Soalnya kalau kita nggak stok lagu dulu ya, untuk menciptakan lagu yang bagus itu, satu lagu itu kalau benar-benar serius itu membutuhkan waktu lama, pikiran, imajinasi, gimana segala macam. Nah, sedangkan kalau kita nggak ada stok di lagu, kalau misalnya kita ada kesibukan masing-masingnya, misalnya satu lagu ini misalnya mudah-mudahan meledak, otomatis kan off-nya jalan terus, ya kan? Nah, kalau off-nya jalan terus kan mereka kan sedikit waktu untuk berpikir, untuk berkarya, menciptakan hasil lagu yang begitu pas, itu kan nggak waktunya ini, makanya kita stok dulu 10 lagu, kita stok dulu 10 lagu. Mudah-mudahan misalnya satu lagu ini booming, maka nanti kita akan keluarkan lagi lagu kedua, booming, lagu ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi nggak langsung satu album enggak gitu. Jadi tetap rilisnya satu-satu, misalnya satu kita udah perlu maksimal nih, ya mudah-mudahan langsung booming ya, mudah-mudahan ya. Makanya kita udah berusaha maksimal. Misalnya nggak booming dalam waktu 1-2 bulan. Atau tiga, ya terpaksa kita keluarkan satu lagu lagi, kita promokan lagi, karena kita nggak tahu ya, di antara 10 lagu itu nggak mungkin booming semuanya. Tapi kalau booming semuanya, alhamdulillah itu adalah rezeki besar buat reporter ya. Tapi mudah-mudahan booming semuanya, makanya kita 10 lagu itu kita bikin semaksimal mungkin, sebagus mungkin, yang berusaha semaksimal juga untuk terus semacam. Nah, setelah kita udah maksimal semuanya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Mudah-mudahan Allah mendengar kita hari ini ya, pasti mendengar ya, kan? Namanya Allah Maha mendengar ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan ya, mengabulkan reporter bisa lebih booming, lebih maju daripada album-album sebelumnya. Iki, sebelumnya kenal sama Pak Haji Daud atau belum? Terus apakah Kiki yang menawarkan, apa Pak Haji Daud sendiri yang datang ketemu gitu? Jadi awalnya tuh saya yang nawarin awal 2019. Cuma waktu itu materinya mungkin kurang menurut Pak Daud. Cuma saya kan objektif orangnya, mungkin pada saat itu materi yang kita bikin tidak sesuai dengan apa selera pasar. Nah, terus di 2022 saya menikah, saya kasih undangan Pak Daud di Surabaya. Waktu itu ceritanya nggak bisa hadir. Pak Daud bilang, nggak bisa hadir. Lu di mana emang? Maaf ya, katanya gitu kan, di telepon. Oh iya, rupanya sudah teleponan sama Angga waktu itu. Terus kemudian saya di Lampung, akhirnya ketemu sama Pak Daud, ngobrol, diskusi bareng soal musik. Akhirnya kita sepakat bikin album The Porter gitu. Artinya lu belum memberikan sebuah lagu dulu kah, apa sebelumnya memang sudah kosong? Iya, dengerin dulu satu lagu sama. Gak mungkin kan, kita kan bukan lomba model ya kan. Jadi kita harus punya lagu, karena kan MD Global ini perusahaan musik. Jadi yang didengarkan materi lagunya cocok. Pak Daud ada minat. Nah, Pak Daud saya silaturahmi, sudah lama gak ketemu kan. Jadi kita ngobrol, cerita, curhat, ngopi di kafenya Pak Daud. Setelah itu kita kumpulin anak-anak di Jakarta, saya ikut Pak Daud di Jakarta. Akhirnya kita sepakat buat di sini gitu. Ini Kiki sama Pak Daud sendiri kan dari 10 lagu itu ibaratnya cerita tentang apa sih? Dari setiap lagu itu ada tentang putus cinta, jatuh cinta, atau yang paling lagi yang di hitsnya ini sekarang kan si Ratu Drama ya? Apa berdasarkan dari berita yang viral akhirnya kan si Ratu Drama jadi gimana? Jadi si Ratu Drama ini sendiri ya banyak kejadian universal ya, banyak sebenarnya pasangan yang udah terlanjur cinta banget tapi kekasihnya apapun dibikin drama kan, banyak kan.
Jadi dari kehidupan itu, kalau mau nyambung-nyambungin ya terserah sih, itu kan persepsi masing-masing. Kalau kita bikinnya memang yang ada di ide di kita ini, awalnya yang dibikin nadanya Angga, terus saya rubah nadanya di ref, sama saya tambahin di bagian lirik di verse, ya, terus liriknya Angga, terus saya rubah lagi. Jadi kita bongkar-bongkar sampai jadi nih lagu sama Abed juga. Akhirnya kita bikin musiknya, selesai Siratul Drama. Pas sudah jadi, saya tuh nyambung-nyambungin lirik ini, saya mikirnya berdua Angga tuh mikirnya ini dua sejoli nih, yang cowoknya atau ceweknya cinta banget, cowoknya cinta banget tapi ceweknya ini penuh drama hidupnya. Jadi jadilah lagunya Siratul Drama ini. Dari itu kan yang satu lagu dari 10, 9-nya itu tentang true story atau ada kisah dari Pak Daud yang tadi ciptain lagu atau gimana nih? Ya salah satunya itu yang sayang tak jadian. Terus ada ya tentang, kita buatnya tentang kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat aja, yang biar bisa dinikmati orang semua. Kita nggak ada idealis di sini karena kita juga harus tahu kan kuping orang Indonesia memang dimanja dengan lirik-lirik yang nggak terlalu berat zaman sekarang, terus nada-nadanya juga yang easy listening. Terakhir, untuk pemilihan judul lagu Siratul Drama dari Kiki atau dari Pak Daud? Boleh ceritain? Iya, dari aku. Jadi udah jalan kita Siratul Drama karena ya itu tadi sesuai bagian dari lirik. Apa sih yang bisa matching dengan lagu karena kan disebut tuh kelakuan pacarku Siratul Drama. Jadi kita ambil dari bagian Siratul Drama. Tapi kata-kata Ratu Drama pun bisa kita viralkan. Ya kan, misalnya hashtag Ratu Drama di TikTok, di IG, segala itu kan. Jadi kayak oh iya kayak gitu kan. Jadi Ratu Drama tuh bisa kita hashtag ya kebanyakan orang menentukan dasar cewek materi, cewek cowok buaya segala macam. Nanti kita dasar kamu Ratu Drama. Jadi udah Ratu Drama itu bisa kata-kata diviralkan gitu loh. Nah nanti kalau kita promo itu pasti ya kita menggunakan Ratu Drama. Jadi benar-benar masuk mindset si pendengar. Orang yang dengar lagunya pun penasaran, apa sih Ratu Drama? Mau nggak mau kan ada di Google atau di YouTube. Pas di YouTube Ratu Drama, oh ternyata Ratu Depok. Jadi nanti kata-kata Ratu Drama itu belum ada di Indonesia. Maka kita menggunakan kata-kata yang belum ada, yang kata-kata yang aneh, yang jelek. Bukan mudah-mudahan dengan kata-kata aneh ini Ratu Drama, mudah-mudahan kata-kata hashtag Ratu Drama ini bisa viral. Jadi semua orang mengatakan Ratu Drama. Kalau misalnya bermasalah dengan cewek, udah Ratu Drama loh. Gitu. Berarti kalau netizen ibaratnya mengkaitkan lagu ini sesuai dengan berita nggak masalah ya? Senang gitu ya? Itu persepsi masing-masing. Cuma kalau dengar liriknya lagi itu jauh berbeda. Kalau dia dengar dari awal jauh berbeda dengan berita yang lagi viral sekarang. Karena kalau yang viral sekarang teman-teman media tahu itu sudah blacklist di mana-mana. Jadi bukan Ratu Drama lagi. Ratu apa itu dah? Nanti kita bikin ini cewek branded. Nah belum ada. Jadi kisahnya gaji 10 tahun habis dalam waktu 1 hari. Gara-gara kita pacaran dengan cewek branded. Bawa tas jadi Gucci, Prada, Dolce Gabbana gitu. Iya, jadi cewek saya ini benar-benar cewek branded, nggak mau barang-barang yang murah. Terpaksa saya kerja 10 tahun, dihabiskan dalam waktu 1 hari, gara-gara punya pasangan cewek branded. Itu lagi kita ciptakan lagi itu nanti. Mungkin buat Pak Daud nih Pak, pertanyaannya adalah terkait tentang single Ratu Drama sama lagu Sayang Tak Jadian. Nah antara dua lagu ini bakal konsep baru The Potter sendiri itu seperti apa yang bakal dipublikasikan ke media, sekaligus sama bakal menyandeng background model kah atau artis kah atau selebtop kah yang memang bakal menjadi video klip dari single baru yang bakal dikeluarkan. Seperti apa? Aku mewakilkan. Jadi video klip Ratu Drama sudah dibikin dan modelnya adalah salah satu komika terkenal di Indonesia. Jadi
kita nggak jadi ini karena kita konsepnya juga kemarin juga meeting kayaknya dari saya keinginannya kayaknya pakai komika bagus deh karena saya kasih nonton stand up comedy kan. Nah ini ada sesuatu jadi satu komika jadi model video cowoknya dan satu model cewek cantiknya gitu. Oke, kalau untuk konsep dari mungkin dari secara keseluruhan nggak ada yang bakal berbeda dari The Potters atau memang bakal ada yang baru gitu kan? Ini musik atau video? Oh, musik dari ya? secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita mengikuti perkembangan zaman ya, kayak dulu kan The Potters jarang pakai looping. Nah ini di awal lagu ada loopingnya, tadi kalian dengar semua lagunya ada loopingnya. Jadi menyesuaikan ke musik perkembangan zamannya, walaupun nadanya ini tetap easy listening karena memang kita nuansa Melayunya masih ada, karena nggak bisa dipungkiri Indonesia ini memang Melayu, gitu. Memang Melayu telinganya, memang mau gimana pun Melayu, gitu. Pasarnya di situ. Kalau dari Pak Daud sendiri nanggapinnya seperti apa Kak? Kalau untuk pemilihan modelnya itu dari konsep dari Pak Daud sendiri atau dari yang memang dibikinkan bareng-bareng? Jadi kita ya untuk konsep itu kita bermusyawarah ya, walaupun label ini milik saya, walaupun ini saya nggak mau bikin egois, kemauan saya sendiri saya nggak mau. Jadi kita meeting, kita musyawarah, berunding mana yang terbaik, mana yang macam, termasuk pemilihan lagu pun kita meetingkan. Awalnya bukan Ratu Drama yang dikeluarkan, awalnya itu Oh Sayang gitu loh. Awal si The Potter itu ngasih lagu ke saya, itu lagunya Oh Sayang. Ratu Drama itu nggak ada dalam list, bener. Oh Sayang gitu loh. Tapi Oh Sayang juga bagus juga. Itu tentang pasangan yang sering marah-marah, bertengkar, terus dia menasihati si cowoknya, udah kita nggak usah bertengkar, nggak marah-marah, nanti takutnya kita putus bubaran, gitu loh. Itu bagus juga. Makanya lagu The Potter dari lagu pertama sampai ke 10 itu tentang realita kehidupan yang zaman sekarang gitu loh. Makanya bagus banget gitu loh. Mudah-mudahan semuanya bumi ya, amin ya rabbal alamin. Mas Kiki, untuk Ratu Drama relate nggak sih sama kisah pribadinya? Maaf. Kalau Ratu Drama sendiri kayaknya sama kisahnya Abed gitu ya. Saya kan udah nikah, udah cincinnya ya kan. Kalau Abed masih bujangan ya kan. Kalau ini istri saya kan Ratu Drama gitu. Itu aja. Nggak ada relate ke sana. Karena memang ini memang kisah kita ambil dari cerita orang gitu kan biar mewakili kan. Kalau misalnya berantem cewek biasanya kan kalau Abed pacaran tuh ceweknya sering drama gitu, pulang ya lagi rekaman gitu, oh ceweknya ngambek gitu kan. Gitu aja. Tapi dari 10 lagu ada nggak sih dari pengalaman teman-teman sendiri kisah pribadinya? Ya, saya juga nyiptain lagu juga untuk kota kelahiran saya. Saya pikir judulnya Tapis Berseri. Jadi itu pengalaman saya karena saya dari asal dari Lampung, kota Bandar Lampung. Saya juga bilang saya 36 tahun hidup lahir di Bandar Lampung. Saya belum pernah nyiptain untuk kota saya sendiri. Yang lain udah kayak Silon Seven Jogja. Ya kan udah terkenal ikonik. Terus band-band lain juga tentang Jakarta kayak Kus Plus gitu kan zaman dulu. Saya pengen bikin lagu kayak gitu yang ikonik versi The Potter untuk kota kelahiran. Hanya tercipta juga dan kami akan mengeluarkan single dan mungkin video klipnya di Bandar Lampung ya nantinya. Oke. Makasih semuanya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ada yang belum puas mungkin? Stop.